warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Kita semua berharap semoga selalu diberi kesehatan ya. Masih tetap semangat kan mengikuti video pembelajaran kali ini? Yuk siapkan diri dengan berdoa terlebih dahulu dan mengisi absensi classroom sebelum memasuki pembelajaran. Kali ini kita bersama-sama akan menyimak ulasan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia pada tema 2, subtema 1. Adapun dalam materi ajar pada tema 2 mempunyai indikator dalam kompetensi inti pada tujuan pencapaian pembelajaran, diantaranya 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pembahasan tema 2 kali ini kita akan telisik unsur muatan pelajaran Bahasa Indonesia pada subtema 1 dengan topik bahasan bermain di lingkungan rumah dengan pemetaan kompetensi dasar sebagai berikut. 1. Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 2. Melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Anak-anak, adapun ruang lingkup pembelajaran pada subtema 1 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia mencakup kegiatan pembelajaran diantaranya 1. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Menemukan dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. 3. Membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. Nah, kita akan membahas sifat benda berdasarkan wujudnya. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, seperti kursi, kelereng, batu, pensil, dan lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan benda padat. Lalu apa yang kedua dari sifat benda berdasarkan wujudnya tadi? Yaitu benda cair. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, bila kita tuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Kemudian, kalau air di gelas kita pindahkan ke dalam botol, bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya akan seperti botol. Nah, itu artinya bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Lalu yang ketiga, sifat benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda gas ya, artinya benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya juga. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, kantong plastik yang ditiup. Nah, anak-anak pernah nggak kalian meniup balon? Pasti pernah ya. Apakah kalian tahu balon itu terbuat dari apa? Ya, balon terbuat dari karet. Karet itu bersifat bagaimana? Karet bersifat lentur atau elastis. Nah, pada saat kita meniup balon, maka udara akan masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung karena udara akan menekan balon ke segala arah. Dan udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon itu sendiri ya.
Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Kalian bermain perahu kertas? Nah, di sini Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Setelahnya kita tadi membacakan sebuah teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Nah, anak-anak, yuk jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi. Nomor 1 ya, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Pastinya 1. Kertas, 2. Baskom berisi air, 3. Hembusan angin. Nah, lalu yang soal yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Caranya dengan diapungkan dalam baskom yang berisi air, atau bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Lalu perahu pun juga dapat berlayar dengan bantuan angin. Kita amati gambar berikut ya. Nih, aku ada sebuah benda, bentuknya segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Nah, apakah aku? Anak-anak, setelah tadi kalian mengamati gambar, benda apakah yang dimaksud? Ada yang tahu nggak? Nah, jawabannya adalah kertas. Lalu apakah kalian punya tidak? Atau mempunyai benda tersebut tidak? Ya, pasti jawabannya punya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya persegi. Dan yang terakhir, apa kegunaannya? Banyak ya kegunaannya, bisa untuk menulis, bisa untuk membuat perahu, bisa membuat bentuk pesawat atau bentuk burung. Ayo anak-anak, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Nah, bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Setelahnya kita membaca sebuah teks, kita menemukan beberapa makna kata. Makna kata dari kata halus yaitu artinya licin atau lembut. Lalu ada kata kasar, maknanya atau artinya kesat atau tidak halus. Lalu ada kata basah, artinya atau maknanya mengandung air. Lalu ada kata tetap, artinya atau maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Lalu ada kata berubah, artinya atau maknanya berbeda dari semula.
Nah, anak-anak coba perhatikan. Di sini ada sebuah teks percakapan, ada sebuah balon dan juga ada sebuah perahu ya. Nih, kata balon. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita, anak-anak. Nah, sama kalian, ini bisa dipraktikkan ya, agar kalian bisa mengetahui sifat-sifat sebuah benda. Nih, alat dan bahan yang diperlukan seperti balon atau kantong plastik bening. Cara kerjanya, nanti kalian tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Lalu, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet juga. Nah, yang ketiga, itu kalian amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik ya. Lalu kalian bisa menyimpulkan. Dicoba ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.